waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang ngantarkan. Dan waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya. Nah, muncul juga spekulasi mengatakan kalau ternyata kenapa keluarga dari almarhum Bapak Tiko sekarang baru muncul, karena ya mungkin dalam tanda kutip karena ada rumah megah di situ. Halo guys, apa kabar semua kalian? Sehat-sehat kan? Nah, kalian pasti tahu masalah Tiko yang sangat viral ini, di mana seorang pemuda yang merawat ibunya di rumah yang sudah tidak layak huni atau terbengkalai, guys. Belakangan Tiko diketahui adalah seorang yang katanya bukan anak kandung dari Ibu Eni dan Bapak Herman. Sampai ini viral di YouTube-nya channel Mbak Pratiwi, guys. Tuh untuk Tikonya? Kalau Tikonya itu setahu saya tuh kan ibu ayah kan menikah 3 kali, Mbak. Dan dari istri pertama kan ibu saya itu 2 anak, saya dan adik saya. Adik saya juga sudah almarhum, tinggal saya sekarang. Terus menikah kedua kali juga tidak punya anak. 3 kali dengan Bu Eni ini tidak punya anak juga. Dan kebetulan ada maksudnya sahabat ayah saya ini ya sudah dianggap keluarga lah mungkin sama ayah saya. Kenapa sampai dia mau menolong keadaan sahabatnya ini gitu, ya yang si Tiko ini gitu, karena ada apa namanya keluarganya yang hamil di luar nikah, kebetulan ayah saya tidak punya anak, mungkin di ini. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temennya Eyang. Dan kita juga tidak, sampai sekarang kita juga tidak tahu keluarganya ini di mana. Jadi karena mungkin karena dari bayi sudah dipelihara, makanya sudah jadi anak dipelihara, guys. Bahasanya dipelihara sendiri gitu, Mbak, gitu. Nanya-nanya yang begitu. Oke, dan ini viral sekali, guys ya. Setelah Ibu Eni dirawat di rumah sakit, tiba-tiba berita ini muncul. Tiko bukan anak kandungnya Ibu Eni dan Bapak Herman, dimana Bapak Herman itu menikah 3 kali. Yang pertama, Bapak Herman menikah ada 2 anak, dan yang satu anaknya sudah meninggal, dan yang kedua menikah kedua tidak ada anak, yang ketiga sama Ibu Eni. Dan katanya dari keluarga Bapak Herman, Tiko itu adalah anak angkat yang diangkat dari kecil, yang dibesarkan seperti anak kandung sendiri. Nah, muncul lagi spekulasi bahwa setelah ini viral, baru yang keluarga-keluarga yang lain muncul, ya kan, mengingat bahwa ini pasti targetnya adalah rumah begitu besar. Selama ini kemana aja, selama Tiko itu susah gitu ya. Nah, dalam beberapa videonya Tiko sudah menjelaskan kalau memang pada saat dia kecil dia tidak tahu tentang arti sebuah perceraian. Dia tahu kalau ayahnya itu pergi begitu saja meninggalkannya, dan tidak tahu itu bercerai. Setelah semakin besar, Tiko tahu ternyata ayah dan ibunya bercerai gitu kan. Dan ini dipermasalahkan juga oleh keluarga dari almarhum ayahnya, yang mengatakan kalau ternyata Tiko itu menjelek-jelekan. Tapi kalau kita lihat dari video-videonya, tidak ada perkataan Tiko yang menjelek-jelekan. Yang ditanya, dia hanya menunjukkan mana foto ayahnya, yang dia hanya tunjukkan di sebuah album, dan dia bilang kalau ayahnya itu pergi meninggalkan dia, dan dia sudah tidak tahu lagi siapa keluarganya, tidak ada yang melihat gitu ya. Ngantarkan. Dan waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya di Bayam Taman itu. Saya datang di. Kalau boleh tahu tahun berapa pada saat itu, Pak? Nah, saya harus lihat ini. Nggak tahu persisnya, kira-kira 96 lah. 96 97. Kira-kira tahun segitu. 96 97 Ibu Eni menikah dengan ayahnya si Tiko. Dan kalau saya dengar itu Mas Tiko kan sekarang umurnya 23 tahun. Ya. Lahir kemungkinan tahun 99 ya. Dan pada saat itu apakah Mas Tiko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu, Pak, pada saat itu, Pak? Kelihatannya di Jakarta. Lihat Jakarta waktu masih di Bintara. Di Bintara. Itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Pur Herman itu pindah ke Klender itu. Itu posisi rumah kosong. Nah, Bapak ini bilang sebagai saksi pernikahan ayah dan ibunya Tiko di tahun 96-97. Dan dari keluarga sebelah almarhum bapaknya bilang
kalau si Tiko itu adalah anak angkat gitu ya. Banyak spekulasi apapun itu ya, bahkan keluarga sampai bilang tes DNA aja segala macam. Tapi termasuk aku dan termasuk netizen mengatakan apapun mau anak angkat atau enggak, Tiko ini telah memberikan contoh yang baik layaknya seorang anak kepada ibunya. Ya, walaupun terbukti nanti dia tidak anak angkatnya atau tidak, tapi dia sudah memberikan adab dan contoh yang baik. Seperti itulah layaknya seorang anak mengurus orang tuanya dengan keterbatasan. Pernah dalam satu kata di dalam video channelnya Asanti, kenapa mengikuti keinginan orang tuanya yang nggak boleh pasang lampu, yang nggak boleh merapikan rumah, semua itu udah pernah dicoba Tiko, tapi mamanya itu berontak gitu ya, karena dengan sakitnya, karena dia tidak mau melihat mamanya nanti sering marah-marah, jadi dia turutin keinginan mamanya. Kamu selama 10-11 tahun itu ya hidup dalam rumah yang gelap, gak pernah ada rasa, mah yuk kita, kan kamu juga kerja gitu, mah bayar yuk listriknya atau gimana? Jangankan aku gimana ya, tetangga pun ada yang mau memberi pun mama nggak mau gitu. Aku udah nyoba untuk diskusi sama mama mengenai listrik, air, terutama rumah, tapi emang kalau untuk pembahasan itu mama sensitif, pasti marah-marah, jadi aku lebih ke ya udah pasrah ngikutin mama aja gitu. Jadi dia tidak memasang lampu, tidak membersihkan rumah, karena kalau bilang ada cahaya mamanya itu marah gitu ya. Biarin aja seperti ini. Jadi udah pernah dicoba sama Tiko, takut nanti mengganggu jiwa mamanya, jadi dia ikutin keinginan mamanya biar tenang, karena dia juga nggak mau jadi anak durhaka gitu ya. Dia tetap merawat mamanya dengan keterbatasan rumah yang sangat tidak layak huni guys. Jadi secara pribadi untuk Tiko dan mungkin seluruh netizen di Indonesia akan angkat jempol dan salut dengan kepribadian Tiko, dengan adabnya yang benar-benar sayang mengurus ibunya sendiri gitu guys ya. Ini luar biasa sih untuk Tiko. Nah, muncul juga spekulasi mengatakan kalau ternyata kenapa keluarga dari almarhum Bapak Tiko sekarang baru muncul, karena ya mungkin dalam tanda kutip karena ada rumah megah di situ sekarang sudah diberesin, ya mungkin jadi incaran ya, kita nggak tahu ya. Itu hanya memang jadi pembicaraan ranah keluarga sebenarnya, dan ini ramai di netizen dan banyak yang nyerang keluarga dari almarhum papanya Tiko kalau memang itu incarannya atau bla bla blanya. Oke, kita dengar dulu. Anak ini sebenarnya, iya kan? Bagaimana status anak itu sebenarnya? Apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry, kayak gue jadi akhirnya jadi netizen yang suka nuduh, yang suka apa sih berspekulasi. Tapi emang aneh, kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu? Ini nih kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung si cucunya siapa namanya bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu. Tahu. Itu rumah ada di Jakarta. Rumah sepetak aja harganya bisa fantastis. Apalagi ini rumah mewah yang begitu gede dan punya nilai historis yang ya gara-gara viral ya, jadi punya nilai jual lebih gitu. Kenapa? Maksudnya apa nih? Terus juga bilang Tiko menjelek-jelekan bapaknya. Sorry ya, sepenangkapan saya, sepenglihatan saya, sependengaran saya dari video-video yang beredar dari wawancara. Aku juga memantau ke viralan Tiko ya, nggak pernah sih, atau mungkin ada yang kelewat, tapi selama video yang aku lihat itu Tiko nggak pernah menjelekan ayahnya sih. Dia hanya bilang kalau ayahnya pergi meninggalkan begitu saja. Kalaupun dia bilang dia nggak mau kenal keluarga ayahnya lagi, mungkin ya itu gimana ya, hal yang wajar sih, karena dia tidak tahu kejadian sebenarnya apa. Dari kecil dia tidak tahu apa arti kata perceraian. Yang dia tahu ayah dan ibunya bahagia dan tiba-tiba ayahnya pergi begitu saja. Mungkin itu adalah psikis awal pada saat anak itu sakit hati dengan orang tuanya. Nah, karena setelah dia dewasa, dia mendapati ibunya dengan stres karena ditinggal oleh ayahnya. Ya mungkin hal yang wajar saja ketika dia bilang dia tidak mau mengenal lagi keluarga dari ayahnya. Ya karena yang kita tahu, yang bertanggung jawab untuk diri kita dan keluarga adalah seorang sosok ayah. Dan kalau tidak ada ayah, ya mungkin dari keluarga kita adalah keluarga ayah atau keluarga ibu. Dan dia berusaha untuk bertahan hidup hanya berdua dengan ibunya. Ya muncullah spekulasi ini, mungkin incarannya rumah yang dibantai oleh netizen. Jangan seperti itu. Cuma menjelaskan gitu. Terus kalau dia nunjukin album foto, wajar lah, orang kan nanya, yang mana bapakmu,
ya udah dia kasih lihat gitu. Nah, benar juga sih, saya paham nih dengan ibu ini nih, namanya juga dikasih tunjuk gitu ya, yang mana ayah, yang mana ibu gitu ya, foto-foto lama, foto-foto klasik rumah yang dari dulu masih bagus, sampai sekarang yang sudah rimbun ditumbuhi pepohonan dan sekarang sudah diperbaharui atau sudah direnovasi, dibersihkan oleh tim-tim YouTubers dan tim damkar dan pemerintah setempat, sudah menjadi layak huni guys. Ya, terlebih dari apapun itu guys ya, kalau menurut aku secara pribadi ya bolehlah beropini, namanya ini jadi ranah publik ya. Kalaupun memang diperebutkan rumah, ya memang itu tidak ranah oleh kita netizen, itu menjadi ranah dari keluarganya Tiko, dari keluarga ayahnya atau keluarga nanti dari ibunya. Tapi mengingat kondisi Tiko sangat ini sudah banyak yang sangat mendukung ya kan, terlebih Bang John LBF ya yang sudah mengatakan akan siap memperkerjakan Tiko dengan gaji 10 juta tanpa pengalaman sekaligus. Wow. Bahkan jika hal kritis terjadi, hal yang tidak kemungkinan terjadi jika pun rumah itu diperebutkan, ya kan, atau mungkin ingin diambil lah kata kasarnya oleh keluarga almarhum ayah Tiko, atau memang mereka masih punya hak. Aku yakin dan netizen yakin Tiko akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Mengingat kekuatan netizen luar biasa gitu ya, apalagi didukung oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin kalaupun ya anggaplah tanda kutip ya, mungkin hal-hal tidak diinginkan terjadi, pasti Tiko akan mendapatkan rumah yang lebih layak juga, minimal layak untuk layak huni. Iya, karena orang-orang sekitar Tiko ini sangat-sangat baik ya, dari tim-tim YouTuber, dan Bang John LBF juga luar biasa. Dalam kisahnya sudah mau memperkerjakan Tiko dengan gaji 10 juta, mau merenovasi rumahnya, dan mau diangkat jadi adik juga, kan ini sebuah yang amazing. Apalagi kalau hal ini terjadi, Bang John sendiri sudah mengatakan akan menyediakan pengacara jika Tiko terlibat masalah kasus hukum. Dan bukan tanggung-tanggung, Sunan Kalijaga adalah teman dari Bang John LBF. Jika Tiko tersangkut masalah hukum dengan orang-orang sekitarnya atau orang-orang masa lalunya, akan disupport langsung oleh Bang John LBF. Dan ini luar biasa, itu sih opini aku. Kalau memang itu terjadi dan memang itu hanya kalau memang ranah keluarga, hanya ranah keluarga masalah rumah. Tapi netizen dan orang-orang sekitar Tiko tidak akan membiarkan Tiko kehilangan rumah atau tidak tanpa tempat tinggal nantinya. Dan Tiko juga akan bekerja gitu kan. Dan pasti dia akan mampu menghidupi orang tuanya. Selama ini masa sulit aja dia mampu bertahan, apalagi nanti disupport. Pasti menjadi sangat luar biasa. Ya, itu sih opini aku dengan masalah Tiko guys. Oke, semangat untuk Tiko menjadi contoh yang baik bagi seorang anak yang harus mengurus kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ini menjadi contoh bagi anak muda yang memang harus mengurus orang tua kita sampai akhir hayat guys. Oke, semangat terus, bye bye.